Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama. Dengan saya Agus Supriyanto, guru matematika di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran matematika kelas 9 semester 2, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Lebih khusus kita akan membahas tentang menyelesaikan permasalahan kesebangunan pada segitiga. Untuk kompetensi dasar 3.6, kompetensi pengetahuan, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Untuk kompetensi 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan segitiga yang sebangun. Kita lanjut. Contoh soal yang pertama tentang permasalahan kesebangunan pada segitiga. Ini ada di buku Matematika SMP MTS kelas 9 halaman 252 di buku paket buku siswa. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Ini untuk sketsanya. Alternatif penyelesaiannya yang diketahui yang pertama tinggi badan siswa 150 cm. Kemudian panjang bayangan siswa 2,5 meter. Ini karena satuannya berbeda, kita samakan menjadi satuan cm. 2,5 meter itu sama dengan 250 cm. Panjang bayangan tiang bendera 6 meter. 6 meter kita ubah satuannya menjadi cm menjadi 600 cm. Misal tinggi tiang benderanya sama dengan T. Maka sketsa atau model dari permasalahan tersebut, ya agar kita bisa mengerjakannya, menyelesaikannya, kita buat dalam bentuk segitiga yang sebangun. Nah, bentuknya seperti ini. Tinggi siswanya, tingginya 150 cm. Panjang bayangan siswa 250 cm. Panjang bayangan tiang bendera 600 cm dan yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera atau T. Alternatif penyelesaiannya, kalau dengan saya masih sama sebelum dengan solusi atau alternatif penyelesaian dengan sebelumnya, yaitu memberi tanda sudut-sudut yang bersesuaian dengan tanda silang, tanda bunderan kosong, dan bunderan isi. Nah, yang berhimpit sudutnya diberi tanda silang. Kemudian beri tanda isi, ini yang sehadap. Kemudian yang bersesuaian lagi, kosong, yang sehadap. Ya. Yang kedua, membuat tabelnya. Nah, seperti ini tabelnya. Segitiga 1 adalah yang kecil, segitiga 2 itu yang besar. Silang isi yang pertama, tidak ada nilainya. Silang isi yang kedua, juga tidak ada nilainya. Berarti kita abaikan dulu. Silang kosong yang pertama, ada nilainya. 250 cm. Silang kosong yang kedua, juga ada nilainya. Langsung diketahui, tidak perlu ditambah. 600 cm. Kosong isi yang pertama 150 cm, kosong isi yang kedua ditanyakan T. Berarti silang isinya ini tidak ada nilainya. Kita silang saja. Kemudian yang ketiga adalah menghitung nilai T. Nah, langkahnya sama ya. Ini posisinya tidak perlu diubah-ubah karena sudah perbandingan yang senilai. 250 per 600 sama dengan 150 per T. 250 dan per 600 ini, 250 per 600 disederhanakan dulu. Masing-masing dibagi 50. 5 per 12 sama dengan 150 per T. Ya, dibagi 50, 250-nya sama dengan 5. 600 dibagi 50 sama dengan 12. Kita lanjut. Ini dikalikan silang 5 dikali T. Kemudian 12 dikalikan dengan 150. 5 kali T, 5T, 12 kali 150. Ini kalau menghitung ya bisa. Hanya saja saya ingin mempersingkat, mempermudah, jadi langsung dibagi dengan 5.
supaya T-nya, agar T-nya menjadi 1. Koefisiennya menjadi 1. 5 dibagi 5, 1. 150 dibagi 5. Jadi ruas kiri dan ruas kanan masing-masing dibagi dengan 5. 12 ini jangan dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 150 dibagi 5, 30. Sehingga bentuknya menjadi T sama dengan 12 dikali 30. 12 dikali 30, 360 cm. Dijadikan meter, 3,6 meter. Maka jadi tinggi tiang bendera adalah 3,6 meter. Ini untuk soal 1, permasalahan kesebangunan pada segitiga. Contoh yang kedua, permasalahan kesebangunan pada segitiga. Ini ada di buku matematika halaman 257. Untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas tanah di titik E. Seperti pada gambar. Dari titik E, Ahmad berjalan mundur ke titik D. Sedemikian hingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Teman Ahmad mengukur panjang BE 18. Panjang BE itu jarak dari cermin ke pohon. 18 meter. ED 2,1 meter. ED itu jarak cermin dengan Ahmad. Dan ketika berdiri, jarak antara mata Ahmad ke tanah adalah 1,4 meter. Ini panjang CD. Tinggi CD. Ini adalah tinggi dari mata Ahmad ke tanah ya. Jadi di sini disebutkan jarak mata Ahmad ke tanah adalah 1,4 meter. Perkirakan tinggi pohon tersebut. Ya. Alternatif penyelesaiannya yang diketahui seperti ini ya. Panjang BE-nya 18 meter, 1800 cm. Panjang ED-nya 2,1, 210 cm. Panjang CD-nya 1,4, 140 cm. Kenapa ini dibuat dalam satuan cm? Padahal ini satuannya sudah sama meter. Untuk memudahkan penghitungan, karena mungkin ada sebagian siswa yang kurang mahir dalam perkalian pecahan desimal. Kita lanjut. Misal tinggi pohonnya T. Nah, B ini T. Sketsa atau model dari permasalahan tersebut kita buat dalam bentuk segitiga yang sebangun seperti ini. Panjang B ke E 1800 cm, panjang D ke E 210 cm, panjang C ke D 140 cm. Yang ditanya adalah tinggi AB. Kita misalkan dengan T. Alternatif penyelesaiannya sama ya. Yang pertama, tandai sudut-sudut yang bersesuaian terlebih dahulu. Silang sudut E ini sama. Ya, besarnya sama dan bersesuaian. Kemudian sudut A ini bersesuaian dengan sudut C. Kemudian yang terakhir sudut B bersesuaian dengan sudut D. Yang kedua membuat tabelnya seperti ini. Segitiga 1 itu yang kecil, segitiga CDE, segitiga 2 yang besar, segitiga ABE. Kemudian kita masukkan nilainya, silang isi yang pertama tidak ada nilainya. Silang isi yang kedua juga tidak diketahui nilainya. Maka kita abaikan dulu. Kita lanjut silang kosong. Yang pertama ada nilainya 210 cm. Silang kosong yang kedua ada nilainya 1800 cm. Kosong isi yang pertama 140 cm. Kosong isi yang kedua nilainya T. Berarti untuk silang isinya ini kita abaikan. Ya, karena tidak diketahui nilainya dan tidak ditanyakan. Yang ketiga, menghitung nilai T-nya dengan menggunakan perkalian perbandingan senilai, kemudian kita kalikan silang. 210 per 1800 posisinya tidak berubah. 140 dibagi T atau per T. Ini disederhanakan dulu. Masing-masing kita bagi dengan 30. 7 per 60 sama dengan 140 per T. Kali silang, 7 dikali T, 60 dikali 140. 7 kali T, 7T, 60 dikali 140. Nah, supaya memudahkan, ini langsung saya bagi saja. Dengan 7. Agar koefisien dari T-nya menjadi 1. 7 dibagi 7, 1. 140 dibagi 7, 20. Sehingga bentuknya T sama dengan 60 kali 20. T sama dengan 1200 cm. Atau kalau dijadikan meter, berarti tinggi pohonnya adalah 12 meter. Ini untuk soal yang kedua. Kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Contoh yang terakhir.
Suatu regu pramuka menentukan lebar suatu sungai dengan cara seperti pada gambar di samping. Jadi ada 3 orang menentukan titik-titiknya. Ini saya mengambil soal ini dari soal UTS 1 Matematika kelas 9 SMP Kota Surakarta tahun 2016. Adapun untuk gambarnya ini ada di pramukarya.blogspot.com. Ya, jadi gambarnya ini mengambil dari pramukarya.blogspot.com. Jarak BC-nya 21 meter, jarak DC-nya 6 meter, jarak DE-nya 4 meter. Tentukan lebar sungai, berarti AB, panjang AB, lebar sungai. Alternatif penyelesaiannya diketahui dulu, panjang BC 21 meter, panjang DC 6 meter, panjang DE 4 meter. Karena satuannya sudah sama semua dan tidak mengandung pecahan bentuk desimal, maka kita selesaikan dengan satuan meter juga. Misalnya lebar sungai adalah L, jadi panjang AB L. Sketsanya atau model dari permasalahan tersebut sebagai berikut. Nah ini, panjang DC 6, panjang DE 4, panjang BC 21. Ditanya panjang AB. Alternatif penyelesaian sama, tandai sudut-sudut yang bersesuaian, kita tandai silang C, karena ini bertolak belakang, besarnya pasti sama. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut D, sudut A bersesuaian dengan sudut E. Membuat tabel, buat seperti ini, segitiga 1 itu yang segitiga DEC, segitiga 2 adalah segitiga ABC. Ya. Silang isi yang pertama ada nilainya 6. Silang isi yang kedua yaitu segitiga ABC ada nilainya 21. Silang kosong segitiga CDE tidak ada nilainya. Silang kosong segitiga ABC juga tidak ada nilainya dan juga tidak diketahui. Ya, berarti kita abaikan. Kosong isi yang pertama 4 meter. Kosong isi yang kedua ini adalah lebarnya, ya, L. Berarti yang tengah ini kita abaikan. Yang ketiga kita menghitung nilai L. 6/21 sama dengan 4 per L. 6/21 bisa kita sederhanakan masing-masing dibagi 3. 2/7 sama dengan 4 per L dikali silang 2 kali L 7 kali 4. 2 kali L sama dengan 7 kali 4. Nah, kita bagi dengan 2. Ruas kiri 2 dibagi 2, ruas kanannya 4-nya yang dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti L sama dengan 2 dikali 7. L sama dengan 14 meter. Jadi lebar sungai adalah 14 meter. Ya. Demikian contoh soal permasalahan kesebangunan dari segitiga, ya, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Semoga dapat memberikan manfaat, dan jika ada pertanyaan, ada komentar, kritik, saran bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat belajar dan semoga sukses. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama.